Sebuah kesepakatan dagang baru antara Amerika Serikat dan Indonesia baru aja diumumkan, dan langsung heboh di mana-mana. Di satu sisi, banyak yang lihat ini sebagai ancaman serius, tapi di sisi lain ada juga yang bilang ini peluang emas. Jadi, mana yang benar? Kita harus panik atau justru ini saatnya cari profit? Oke, coba kita lihat. Langsung rame kan di media sosial, di berita, judul-judulnya seram-seram. Banyak banget yang khawatir kalau petani lokal kita nih yang bakal jadi korban utama yang bakal nangis karena kesepakatan ini. Narasi yang kebangun tuh jelas banget. Sentimennya adalah, wah Indonesia ini kayaknya dipaksa, ditekan, seolah-olah kita tunduk dan menyerah gitu aja sama kepentingan Amerika Serikat. Eits, tapi tunggu dulu. Apa benar ceritanya sesederhana itu? Di tengah semua kepanikan ini, muncul sebuah analisis tandingan yang bilang, kayaknya kita semua ini salah fokus deh. Analisis ini justru nunjukin kalau kita lihat angkanya lebih dalam, ceritanya bisa jadi kebalikannya. Nah, disinilah kita akan membedah argumen tersebut. Oke, sebelum kita lanjut, kita harus paham dulu dasarnya. Kenapa sih orang-orang pada panik? Dari mana datangnya semua kekhawatiran ini? Apa sih sebetulnya inti masalah yang bikin heboh? Intinya tuh gini, ketakutan terbesarnya itu soal impor. Katanya, deal ini mewajibkan kita untuk impor produk-produk pertanian penting dari Amerika, kayak beras, jagung, sampai ayam, dengan tarif 0%. Nah, inilah yang memicu klaim bahwa kesepakatan ini bakal jadi kerugian besar buat Indonesia. Nah, sekarang kita lihat dari sisi sebaliknya. Ada argumen tandingan yang kuat banget, yang bilang semua ketakutan tadi itu sebenarnya muncul karena kita salah dalam membaca data. Mari kita lihat buktinya. Poin utama dari argumen tandingan ini simpel banget. Angka-angka impor yang bikin semua orang heboh itu, kalau dilihat dari skala ekonomi Indonesia sebenarnya kecil banget, bahkan bisa dibilang nggak signifikan. Oke, biar nggak cuma omong doang, kita bedah angkanya satu persatu ya. Kita mulai dari isu yang paling sensitif, paling bikin heboh, beras. Jadi isunya kan kalau kita diwajibkan impor beras, petani kita bakal hancur, dan impian swasembada pangan kita bisa terancam. Benar nggak sih? Coba kita lihat datanya deh. Nah, ini nih ya kuncinya teman-teman. Coba deh lihat perbandingannya. Produksi beras tahunan kita itu 34,6 juta ton. Gede banget kan? Sementara kewajiban impor dari Amerika cuma 1.000 ton. Jomplang banget kan? Biar lebih kebayang sekecil apa, 1.000 ton itu cuma 0,003%. Saya ulangi ya, 0,003% dari total produksi kita. Itu kecil banget. Nah, makanya sumber analisis ini bilang jumlah segitu tuh ibarat cuma sebutir debu. Nggak ada artinya sama sekali buat pasar nasional, apalagi buat nasib para petani. Jadi ini lebih ke gimmick politik aja katanya. Ternyata polanya sama loh buat komoditas lain. Kita geser ke jagung. Ketakutannya persis sama. Pasar lokal kita bakal kebanjiran jagung impor dari Amerika. Di sini kewajiban impornya 100.000 ton. Kedengarannya banyak ya, tapi tunggu dulu. Produksi dalam negeri kita itu 16 juta ton. Jadi 100.000 ton itu cuma sekitar 0,6%-nya. Kecil lagi kan? Terus gimana sama gandum? Nah, kalau gandum ini ceritanya beda lagi. Kita kan negara tropis, emang nggak bisa nanam gandum. Faktanya, kita tuh emang udah importir gandum kelas kakap, sekitar 12 juta ton setahun. Jadi kewajiban impor 2 juta ton dari AS ini bukan beban baru. Ini cuma mindahin sumber impor kita aja dari negara lain. Oke, setelah kita paten satu persatu ketakutan soal impor tadi, analisis ini nunjukin tesis utamanya. Jadi, keuntungan sebenarnya dari deal ini itu bukan di situ. Ada hal lain yang jauh lebih besar. Jadi kalau bukan pertanian, untungnya di mana dong? Jawabannya ada di tarif 0%. Inilah yang disebut cuan strategisnya. Ini adalah kesempatan emas buat ngeboost industri ekspor kita yang nilainya jauh lebih besar. Contoh paling gampangnya gini, kita ambil industri tekstil. Bayangin ya, langkah pertama, kita impor kapas mentah dari Amerika. Harganya murah karena tarifnya 0. Langkah kedua, pabrik-pabrik di Indonesia ngolah kapas itu jadi baju, celana, pokoknya produk fashion bernilai tinggi. Langkah ketiga, produk jadi ini kita ekspor balik ke Amerika, dan pajaknya 0% juga. Dan ini yang jadi game changer-nya. Dengan tarif 0%, produk-produk kita jadi jauh lebih murah di pasar Amerika dibandingin produk dari negara saingan kita, kayak Vietnam atau Bangladesh. Kita jadi punya keunggulan telat. Jadi, apa intinya? Analisis ini tuh ngajak kita buat geser kacamata kita. Yang awalnya kita lihat sebagai ancaman buat petani, ternyata kalau dilihat dari sisi lain, ini adalah peluang raksasa buat industri manufaktur kita. Kalau kita rangkum argumen tandingan ini, pertama, angka impor yang kecil itu cuma gimmick politik. Kedua, sebagian besar komoditas itu emang udah kita impor dari dulu.
Ketiga, hadiah utamanya itu tarif 0% buat ekspor andalan kita. Dan yang terakhir, deal ini ngasih kepastian dan keunggulan buat eksportir kita untuk bersaing di pasar global. Ini jadi pengingat buat kita semua ya, gimana sebuah data yang lengkap, sebuah konteks, itu bisa total mengubah arti sebuah headline berita. Jadi mungkin, lain kali kita lihat judul yang heboh dan bikin panik, pertanyaan pertama yang perlu kita tanyakan adalah, sebentar, ceritanya gimana di balik angka-angkanya?